24 jam hari ini. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda sejak beberapa pekan terakhir berkantor di kantor kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam menyerap aspirasi warga. Sudah hampir 1 pekan ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda berkantor di Kecamatan Sukarami. Setelah sebelumnya menyisir di Kecamatan Sukarami, kali ini di Kelurahan Sukabangun. Hasilnya masih banyak menerima keluhan jalan rusak dan lampu jalan yang tidak berfungsi atau padam. Menurut Fitri, kegiatan ngantor di kecamatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dari hasil laporan masyarakat, pihaknya sudah menghimpun dan akan langsung dievaluasi. Tak hanya itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dengan cepat seperti perbaikan jalan, pemasangan lampu jalan, dan lainnya. Ini saya melaksanakan kunjungan kerja atau ngantornya Wakil Wali Kota Palembang di Kecamatan Sukarami. Saat ini saya ada di Kelurahan Sukabangun. Tadi mungkin bisa didengarkan sama-sama, kita sudah mendengarkan aspirasi dari seluruh RT RW yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasinya masih terkait hal yang sama, lampu jalan, saluran, drainase yang mereka sangat butuhkan, termasuk pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya PDAM atau Jargas, semuanya sudah terhimpun, semuanya sudah kita dapatkan. Kita saat ini tengah bekerja merealisasikan, mewujudkan apa-apa yang sudah disampaikan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarami, dan besok kita akan adakan kunjungan terakhir di Kecamatan Sukarami mengevaluasi semua apa yang sudah masuk. Di tempat yang sama, Ketua RT 05 Rusdi menyampaikan keluhannya terkait kerusakan jalan, salah satunya di Jalan Hasan Sanusi. Dia menilai kerusakan jalan tersebut disebabkan drainase yang tersendat. Bahkan saat hujan, air di dalam drainase meluber ke jalan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, S melalui Kawan Lama Foundation, yaitu yayasan yang menaungi kegiatan sosial Kawan Lama Group, melanjutkan kegiatan donasi alat perlindungan diri sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap penanggulangan wabah COVID-19. Donasi berupa baju hazmat kali ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang. S melalui Kawan Lama Foundation, yaitu yayasan yang menaungi kegiatan sosial Kawan Lama Group, melanjutkan kegiatan donasi alat perlindungan diri sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap penanggulangan wabah COVID-19. Donasi berupa baju hazmat kali ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Melalui Kawan Lama Foundation, S melanjutkan kegiatan donasi alat perlindungan diri berupa 320 baju hazmat sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap penanggulangan wabah COVID-19. Untuk donasi kali ini, bantuan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang Senin kemarin. Deputi Store Manager S, Ahmad Wakarhan menyampaikan, penyaluran donasi ini merupakan tahap ketiga yang dilakukan S sebagai bentuk kepedulian terhadap penanggulangan COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Dikatakannya tahun ini secara keseluruhan pihaknya menargetkan hingga lebih dari 30.000 alat perlindungan diri dan alat kesehatan berupa baju hazmat, sarung tangan lateks, face shield, kacamata pelindung, dan termometer infrared. Sebelumnya, S sudah memberikan donasi kepada lebih dari 26 rumah sakit milik pemerintah yang tersebar di 25 kota. Selain itu, dalam rangka menyambut ulang tahun S ke-25, S mengadakan program donasi APD dan alat kesehatan untuk sejumlah rumah sakit rujukan pemerintah kota, panti asuhan, dan panti werda di 25 kota. Awal tahun 2021 bekerja sama dengan rekan bisnis, S mendonasikan baju hazmat, alat pengukur suhu badan, face shield, kacamata pelindung, dan sarung tangan pelindung kepada petugas medis puskesmas dan petugas pemakaman COVID-19 yang tersebar lebih dari 30 kota. Ikut serta partisipasi CSR kita ke Dinas Kesehatan Kota dengan harapan apa yang kita berikan bisa berguna dan bermanfaat. Untuk kali ini donasi kita tahap 3 itu total keseluruhan untuk di area Sumatera, Palembang khususnya itu ada 320 ya, total keseluruhan yang meliputi Dinas Kesehatan Kota sebanyak 200 piece, terus juga Dinas PRKP sebanyak 60 dan Rumah Sakit Bari sebanyak 60 piece juga. Reporter dan juru kamera Betani Kasus Manda, palpres.com.
Memperingati Hari Donor Darah Sedunia, sejumlah anggota Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sekitar dengan sukarela menyumbangkan darahnya untuk membantu stok darah Palang Merah Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekretaris PMI Oki Sirni Lestari ditemui di sela kegiatan mengatakan total puluhan kantong darah telah terkumpul selama kegiatan berlangsung Kamis kemarin. Dengan adanya aksi ini dapat menyelamatkan hidup para pasien yang membutuhkan darah. Ini dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Ini bahwa di dunia ini banyak terjadi bencana-bencana. Itu baik gunung meletus, peperangan terutama. Di sana banyak pertumpahan darah segala macam yang membutuhkan pertolongan dari sesama manusia. Oleh karena itu di saat itu ada inisiatif dari kalangan tokoh dan masyarakat untuk memberikan pertolongan terutama kekurangan darah itu. Ia berharap kegiatan donor darah massal serupa dapat digelar baik oleh masyarakat maupun organisasi demi memenuhi kebutuhan darah di tengah pandemi COVID-19. Kami himbau juga kepada seluruh dan segenap lapisan masyarakat, baik perorangan, organisasi apapun, dipersilakan untuk merapat ke Kapolres di Mapolres Ogan Komering Ilir bersama-sama untuk mendonorkan darah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Kayabung, karena kita meliputi 2 kabupaten, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Menginjak usia ke-1338, Kota Palembang terus melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur. Di antara pembangunan yang akan dilakukan seperti flyover Simpang Sekip, underpass Sudirman, dan Jalan Lingkar Timur Nurdin Panji hingga ke Bom Baru. Kota Palembang saat ini menginjak usia ke-1338. Sebagai kota tertua di Indonesia, Kota Palembang terus melakukan pembangunan infrastruktur. Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo mengatakan, pembangunan kota terus dievaluasi baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Khusus bidang infrastruktur, ada beberapa pembangunan yang sudah dilakukan dan tinggal pengerjaan fisik, seperti pembangunan flyover Simpang Sekip, underpass Sudirman, Jalan Lingkar Timur Nurdin Panji, Bom Baru. Selain itu, pengentasan banjir juga menjadi perhatian yang serius. Untuk itulah, saat ini Pemkot Palembang akan membangun kolam retensi di Simpang Bandara. Nah, mudah-mudahan dengan kesepahaman, dengan kerjasama inilah salah satu komitmen kita untuk sama-sama bagaimana memajukan Kota Palembang yang kita cintai dari semua sektor. Kami berharap melalui hari ulang tahun ini, hari ini juga ini merupakan kado istimewa kan dengan adanya kerjasama ini. Salah kan, kita sekarang ini di Damri, kami sudah sharing dengan Pak Gubernur untuk pembebasan lahan retensi, mudah-mudahan selesai. Kalau daerah Skana, oke, alhamdulillah kan, nah, tinggal kita di Sungai Buah. Begitu juga dengan kemacetan mudah-mudahan dengan ada tambahan flyover yang sekarang ini sedang kita proses dan diujinya, kemudian underpass ini juga salah satu untuk mengurangi kemacetan dan terase jembatan yang sudah selesai baik musim 4 maupun musim 6. Sementara itu, Kepala Bapeda dan Litbang Kota Palembang Hari Hadi mengatakan pembangunan infrastruktur untuk mencegah kemacetan di Kota Palembang menjadi salah satu fokus Wali Kota Palembang. Program pembangunan yang sudah bisa dilihat seperti flyover Sekip dan underpass Sudirman. Untuk flyover sendiri, Sambung Dia saat ini sedang berlangsung pembebasan lahan dan diharapkan pembangunan selesai awal 2023. Kemudian pembangunan underpass Sudirman hanya tinggal pembebasan lahan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Yepi, sampai jumpa.